Oke teman-teman, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bedah satu kasus yang menurut saya super menarik, yaitu PT Klipan Finance atau CFIN. Anggap saja ini sesi mentoring ya. Kita nggak cuma lihat angkanya, tapi kita akan belajar bagaimana cara seorang investor berpikir ketika melihat sebuah peluang. Yuk kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan jutaan dolar bagi setiap investor. Gimana sih caranya di antara ribuan saham, kita bisa nemuin satu harta karun yang nggak dilihat orang lain? Sebuah saham yang nilainya sebetulnya jauh lebih tinggi dari harganya di pasar. Coba kita lihat, apakah CFIN ini bisa jadi salah satu jawabannya? Oke, mari kita mulai dengan angka pertama yang jujur aja langsung bikin saya berhenti dan nengok. 0,23. Ini adalah rasio price to book value atau PBPB dari Cifin. Angka ini rendah banget. Gampangnya gini deh, coba bayangin pasar itu cuma menghargai seluruh perusahaan ini, gedungnya, uang kasnya, semua asetnya, cuma 23% dari nilai bukunya. Ibaratnya Anda bisa beli aset senilai Rp100.000, tapi cuma perlu bayar Rp23.000. Ini definisi dari murah kebangetan. Kalau tadi itu diskon gila-gilaan, nah sekarang kita lihat bonusnya. 14,5%. Ini adalah dividen yield-nya. Jadi kita nggak cuma beli perusahaan dengan harga obral, tapi kita juga dibayar mahal cuma buat megang sahamnya. Kombinasi dua hal inilah, harga super murah dan dividen super tinggi, yang jadi sinyal pertama, ada sesuatu yang menarik di sini, ayo gali lebih dalam. Jadi, ini dia peta perjalanan kita buat memecahkan teka-teki Cifin. Kita mulai dari kilau valuasinya, terus kita bedah mesin bisnis di dalamnya, abis itu kita tindang peluang sama risikonya, dan yang terakhir kita tarik pelajaran penting dari semua ini. Siap? Ayo kita mulai. Oke, bagian pertama, mencari permata. Dua angka yang tadi kita lihat, P per BV yang rendah banget dan dividen yang tinggi banget, itu ibarat lampu sorot awal buat kita. Ini tuh sinyal klasik yang seolah-olah bilang ke investor, woi, lihat sini deh, kayaknya ada sesuatu yang dilewatkan pasar. Nah, sekarang kita gali lebih dalam lagi di bagian kedua ini. Soal valuasi murah. Sebenarnya apa sih artinya angka-angka ini? Apa kata para jagoan investasi? Yuk kita bongkar satu persatu. PBV di bawah 1, itu intinya ya kita bayar lebih murah dari nilai bersih asetnya. Analogi yang tadi saya sebut, beli rumah plus seluruh isinya dengan diskon gede-gedean. Ya itulah konsepnya. Inilah yang ditunjukkan sama PBV 0,23x ini. Investor sekelas Warren Buffett menyebut ini sebagai margin of safety. Jaring pengaman kita gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa, kita udah aman karena belinya di harga yang murah banget. Sebuah angka itu nggak ada artinya kalau sendirian kan? Nah sekarang coba lihat perbandingannya. Kalau kita sandingkan CFIN sama pemain lain di industri yang sama, kayak ADMF dan BFIN, perbedaannya tuh jomplang banget. PBV mereka jauh di atas CFIN. Ini langsung kasih kita dua info penting. Pertama, diskon di CFIN ini beneran nyata, bukan hal biasa di sektornya. Kedua, ini langsung bikin kita mikir, loh kenapa ya pasar menghargai CFIN sebegitu bedanya? Dan ternyata bukan cuma kita yang notice. Lo Keng Hong, salah satu investor panutan di Indonesia, juga melihat hal yang sama. Dari kutipan ini, kita bisa lihat pola pikirnya. Pertama, murah sekali, itu kuncinya. Kedua, ada backingan kuat di belakangnya, yaitu Panin Bank. Ini kombinasi klasik yang selalu dicari sama para value investor. Oke, kita udah sepakat harganya murah. Tapi tunggu dulu, harga murah itu bisa jadi pisau bermata dua, bisa jadi value trap atau jebakan Batman kalau bisnisnya ternyata bobrok. Jadi sekarang kita masuk ke bagian ketiga yang paling krusial, mesin bisnisnya. Emang fundamentalnya cukup kuat buat menopang harga murah ini? Sederhananya, CFIN itu ya perusahaan pembiayaan. Kalau kita lihat pilar bisnisnya, jelas banget motor penggerak utamanya itu pembiayaan konsumen, khususnya buat mobil. Porsinya lebih dari setengah portofolio mereka. Ini penting banget dicatat ya, karena artinya nasib perusahaan ini sangat terikat dengan naik turunnya industri otomotif. Nah, grafik ini nih, ini salah satu kunci utama dari misteri kita. Lihat, ledakan laba di tahun 2023. Fantastis banget kan? Tapi, investor yang bijak itu nggak cuma lihat puncaknya, dia juga penasaran apa yang terjadi setelahnya. Kelihatan kan, labanya kemudian normalisasi, balik lagi ke level yang lebih wajar. Ini ngasih tahu kita, kalau lonjakan di 2023, itu kemungkinan besar cuma sesaat. Jadi kita harus fokus ke level laba yang lebih stabil. Jadi intinya begini, walaupun labanya turun dari puncaknya yang luar biasa itu, perusahaannya nggak langsung ambruk.
mereka justru nemuin lantai baru yang stabil di kisaran 200-an miliar. Ini nunjukin kalau bisnis inti mereka itu masih punya daya tahan buat terus menghasilkan untung yang solid. Dan ini rencana main mereka ke depannya. Manajemen gak cuma diam dan berharap. Strategi mereka jelas, balik ke dasar, fokus ke pembiayaan, bikin operasional lebih efisien, dan yang paling penting nih, jaga kualitas aset. Artinya mereka lebih hati-hati lagi ngasih pinjaman, biar nggak jadi kredit macet. Pendekatan yang sangat masuk akal. Oke, kita udah ngintip ke dalam perusahaan. Sekarang waktunya kita lihat keluar. Di bagian keempat ini, kita akan bahas peluang dan resiko. Kenapa? Karena nggak ada perusahaan yang hidup di ruang hampa kan? Selalu ada faktor eksternal yang bisa bantu atau malah jadi batu sandungan. Nah, slide ini ibarat timbangan. Di satu sisi, argumen buat investasinya kuat banget. Valuasinya murah, dividennya tinggi, modalnya sehat. Tapi di sisi lain, awan mendungnya juga kelihatan jelas. Risiko kredit macet yang lagi naik, ketergantungan sama satu sektor, plus tekanan ekonomi ke inflasi dan suku bunga. Ini pertarungan antara kekuatan internal perusahaan melawan tantangan dari luar. Dan soal resiko kredit macet atau NPF ini bukan cuma nakut-nakutin. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, udah kasih sinyal kalau tren ini memang lagi naik di seluruh industri. Ini kayak ombak yang bakal menghantam semua kapal di sektor ini. Pertanyaannya, seberapa kokoh kapal Cevin buat menghadapi badai ini? Baiklah, kita udah bongkar semuanya dari dalam sampai luar. Sekarang, waktunya kita kumpulkan semua kepingan puzzle ini di bagian terakhir. Pelajaran penting buat investor. Jadi, apa sih intisari yang bisa kita bawa pulang dari studi kasus ini? Ini dia 5 poin kunci yang wajib kita kantongin dari analisis CFIN. Valuasi murah itu jaring pengaman. Dividen tinggi itu gaji kita sambil nunggu. Normalisasi laba itu ekspektasi yang realistis. Neraca kuat itu fondasi yang kokoh. Dan yang terakhir, kesadaran akan risiko makro sebagai alarm kewaspadaan kita. 5 pilar ini adalah kerangka cerita investasi CFIN. Dan ini yang paling penting ya, tujuan kita hari ini tuh bukan buat ngasih rekomendasi beli atau jual, sama sekali bukan. Tujuannya jauh lebih besar, ngasih Anda sebuah peta atau kerangka berpikir. Proses yang kita lewati hari ini, mulai dari cek valuasi, bedah bisnis, sampai nimbang risiko, itu proses yang sama persis yang bisa Anda pakai buat menilai saham apapun. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Apakah pasar dengan semua kebisingannya lagi hilaf dan melewatkan sebuah permata tersembunyi di dalam CFIN? Atau, jangan-jangan pasar justru lebih jeli dan melihat ada risiko yang nggak kelihatan di angka-angka? Nah, jawabannya ada di tangan Anda dan hasil analisis Anda selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di studi kasus berikutnya.